kasih Anda masih bersama kami dalam Top Ekonomi. Saya ingin ke Pak Susno. Pak Susno, tadi Mas Doni dari KKP mengatakan sebetulnya memberikan waktu 20 hari dari tanggal 9 Januari untuk kemudian melakukan penyelidikan. Tapi yang kita tahu sampai sekarang belum ada yang mengaku. Kalau kemudian besok dibongkar pagar bambunya itu, katakanlah habis Pak Susno. Artinya nanti barang buktinya akan habis atau seperti apa Pak? Pertama tentang pagar ya. Pagar itu katanya KKP barang bukti. Ya. Karena disegel. Betul. Pertanyaannya apa sudah disita apa belum? Disegel belum langsung disita? Belum tentu disita karena sita itu kalau barang bergerak itu disita dulu baru minta persetujuan ketua pengadilan. Oke. Kalau tidak bergerak, kalau barang itu tidak bergerak maka persetujuan izin dulu kepada pengadilan baru disita. Baru dia menjadi barang bukti, alat bukti. Oke. Nah, kalau ini kan belum jelas, baru ditempeli. Kalau nempeli kayak gitu aja kan ibu-ibu, emak-emak aja bisa kan pakai sablon kan. Jadi, dan kalau menjadi barang bukti tidak perlu seluruh, cukup 1 meter aja. Kenapa? Yang paling diutamakan seperti Angkatan Laut katakan, saya salut pada Angkatan Laut, demi rakyat. Itu jangan sampai gara-gara ingin menyidik belum tentu kapan berkekuatan hukum tetap. 3.000 atau 4.000 nelayan ekonominya anjlok. Ini topnya masalah ekonomi lah. Ya, pikir betul, gitu. Menteri itu dibuat kementerian itu untuk sejahterakan rakyat, bukan nyengsarakan. Berpikir gitu. Nah kemudian satu lagi yang lucu. Ya Pak. Saya ini mantan penyidik ya, 36 tahun jadi polisi. Dikatakan pagar itu untuk mencari pelakunya. Nah sekarang udah sekian lama, siapa pelakunya? Belum ada Pak. Ya tanya aja kepada nelayan, Pak Kulit, Pak siapa itu? Dia udah tahu pelakunya. Oh. Dia katakan yang borongnya itu ini namanya, yang bayarnya ini, yang ini kaitannya ke ini, yang ini kantornya di Jakarta Barat terkait dengan perusahaan apa tadi Kongguan apa itu namanya? Ya. Nah, jadi artinya sebagai penyidik tidak sulit lah ini. Sebenarnya tidak susah. Alah. Kasihkan mungkin karena tidak lama. Mungkin Pak Susno karena ini penyelidikan di laut kan, di laut banyak angin. Jangan bisa masuk angin. Harus selam dulu. Nah, lebih gampang lagi menyidik ini pidananya banyak sekali. Kalau KKP hanya terkait dengan izin. Baik. Kemudian sanksinya apa? Paling dicabut masalah izin administratif dan denda. Oke. Tapi di balik pagar itu bersembunyi tindak pidana serombongan. Serombongan tindak pidana apa? Kan Pak Nusron sudah katakan benar adanya sertifikat, benar adanya pengapelingan laut. Katanya Menteri KKP tidak boleh ada hak di situ. Nah berarti untuk terbitnya hak ini ada dokumen kan? Oke. Minimal dokumen untuk mengajukan permohonan hak. Baik. Minimal kepala desa tanda tangan. Iya. Minimal ATR kabupaten tanda tangan. Oke. Sampai kemana? Nah ini jelas minimal tindak pidana pemalsuan. Maksimalnya untuk terbitnya ini kalau ngajukan amplop, di bawah amplop itu ada persyaratan lain. Maaf itu ya. Amplop surat yang saya maksud. Bukan, jangan ke macam-macam. Ini menjadi tindak pidana korupsi. Tambahan lagi. Ya. Kemudian karena ini merusak habitat, ini tindak pidana lingkungan hidup. Ini bisa kena tindak pidana pelayaran. Sekian dugaan pelanggaran ini Pak Susno yang harusnya mengusut nanti KKP atau polisi Pak? KKP hanya masalah izin. Kalau masalah pidana itu KPK harus masuk. KPK bisa masuk. Jaksa Agung atau Kejaksaan masuk. Baik. Kemudian polisi masuk. Karena di sini ada pemalsuan, ada apa-apa. Tidak harus dilaporkan ya? Enggak ada. Kalau melaporkan itu kan delik aduan, baru perlu ada pengaduan. Ini bukan aduan, ini bukan perzinaan ini. Baik.